Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 4. Pengaruh kondisi geografis terhadap budaya dan transportasi. Anak-anak, Indonesia dengan letak geografisnya menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia internasional, baik untuk transit maupun sebagai daerah tujuan. Melalui perdagangan tersebut, terjadilah interaksi sosial antar bangsa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan budaya. Anak-anak, yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Anak-anak, masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat kita lihat dari keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Kemudian, banyaknya pedagang asing yang masuk ke Indonesia berdampak pada kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini dampak yang terjadi dari segi kebudayaan. Yang pertama yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya adalah mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Akibatnya, masyarakat lebih mengenal musik asing seperti hip hop, jazz, dan R&B daripada lagu karawitan. Tidak hanya lagu, tarian dan bahasa pun mulai luntur. Kemudian, tontonan dan adegan dalam film yang kurang dan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan ditiru dari artis-artis asing dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Hal tersebut membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Lalu yang berikutnya yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu kebudayaan Indonesia dikenal mancanegara akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Lalu timbulnya keanekaragaman kebudayaan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa terinspirasi cerita India dan hukum adat Aceh dipengaruhi oleh hukum Islam. Yang kedua yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi untuk menghubungkan pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Pemerintah membangun sarana transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi sarana transportasi darat, laut, dan udara. Anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Peta tersebut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa daftar bandara udara yang terkenal di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Lalu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ngurah Rai, Bali. Juwata, Kalimantan Utara. Bandara Juanda, Jawa Timur. Hussein Sastranegara, Jawa Barat. Lalu Bandara Sentani yaitu Papua, dan Sultan Iskandar Muda yaitu bandara di Aceh. Nah,
kalian dapat perhatikan gambar peta jalur pelayaran. Anak-anak, kapal menjadi alat transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, berikut ini ada beberapa daftar pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Nama pelabuhannya yaitu Gilimanuk, Kota Bali, lalu Buton, Sulawesi Tenggara, Ketapang, Jawa Timur, Lembar, Nusa Tenggara Barat, Bakauheni, Lampung, Merak, Banten, Tanjung Perak, Jawa Timur, lalu Belawan, Sumatera Utara. Anak-anak, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang sedemikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman nilai luhur Pancasila dalam pengambilan keputusan. Anak-anak, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia juga akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, tetapi membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau lepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Anak-anak, salah satu kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah. Pengambilan bermusyawarah merupakan pengalaman sila ketiga dan keempat Pancasila. Dari sila ketiga mengamalkan sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu dari sila keempat mengamalkan sikap menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.